Demikian juga dengan kematian. Kematian itu asbabnya banyak, penyebabnya banyak. Tidak harus corona, betul? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian, wabil khusus sahibul hajat yang terhormat Bapak Sarjono tanpa kuliah ndi wonge wireng. Semoga Pak Sarjono panjang umur, amin. Jadi orang sedunia mati, Pak Sarjono hidup sendiri. Sahabat Ansor Banser yang saya banggakan, serta Bapak Ibu warga masyarakat Indrapura yang berbahagia, beli telur asin di negara Cina, saya datang ke Banyu Asin dengan membawa cinta. Bila teman membuatmu terluka, bila pasangan membuatmu kecewa, dan bila corona membuatmu menderita, yakinlah Gus Miftah hadir dengan membawa cinta. Saya bersyukur siang hari ini bisa sowan kepada Bapak Ibu Indrapura. Tapi saya mohon yang membawa HP gak usah ada yang menyiarkan langsung acara ini. Kalau acara ini nanti diketahui oleh masyarakat Indonesia, yang repot bukan Bapak Ibu tapi saya. Pasti Gus Miftah akan kembali dibully, walaupun Gus Miftah sudah kenyang dengan bulian. Ngaji di kafe dibully, Islamnya Deddy Corbuzier dibully, ceramah di gereja dibully. Tetapi pembulian-pembulian itu insya Allah akan membesarkan Nahdlatul Ulama. Amin Allahumma amin. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, kita hari ini memasuki satu fase yang memang kurang baik. Saya sampaikan, kalau ada pihak-pihak yang mengatakan COVID-19 itu tidak ada, jelas itu adalah merupakan pendapat orang yang tidak bertanggung jawab. Saya dan istri termasuk LC niku napa, lulusan COVID. Saya sempat terpapar COVID-19 2 minggu sebelum pernikahan Atta Halilintar. 2 minggu sebelum saya memberikan ceramah pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, saya terpapar COVID-19. Untungnya imun saya bagus, jadi ada imun, ada iman, insya Allah aman. Kalau orang Banyu Asin tambah lagi, imun, iman, imin. Saya terpapar COVID, tapi karena badan saya bagus, imun saya bagus, iman saya bagus, alhamdulillah 3 hari sembuh. Maka kalau Bapak Ibu ada orang mengatakan COVID itu tidak ada, jelas itu pendapat orang yang tidak bertanggung jawab. Yang pengen saya sampaikan adalah bagaimana kita mensikapi COVID. Harus waspada, tetapi tidak boleh takut yang berlebihan. Di Indonesia sekarang ada 2 macam golongan. Ada orang yang takutnya berlebihan dan ada orang yang menyepelekan. Kita di mana? Jadilah orang yang waspada, tetapi jangan takut yang berlebihan. Kenapa? Karena Allah mengatakan kul la yusibana illa ma kataballahu lana.
Sesuatu yang menimpa kita itu pasti atas izin Allah. Coba jenengan jawab, sing bener niku Israel numpangi Covid nopo Covid numpangi Israel? Israel nunut corona nopo corona nunut Israel? Niki kula lungguh nopo ngadep? Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah yang harus bapak-bapak pahami. Pada hakikatnya ibu-ibu suka yang berdiri. Sarjono masih bisa berdiri? Coba dijawab, saya berdiri. Begitu saya berdiri, ibu-ibu jilbabnya pink kemayu. Ngapunten Pak Kiai. Begitu saya berdiri, ibu-ibu komentar, wow, celananya lucu, apalagi isinya. Coba dijawab, yang benar itu Israel numpang corona apa corona numpang Israel? Lebih sakti corona apa lebih sakti Israel? Israel. Berarti hakikatnya yang membunuh kita, mencabut nyawa kita itu Israel apa corona? Israel. Hanya menjadikan corona atau COVID-19 sebagai prasarananya. Contoh, saya datang ke Banyu Asin. Banser duduk saja mas. Mas Banser lungguh mawon. Mereka datang pengen nyawang aku, pengen nyawang raimu. Saya kasih contoh paling gampang. Saya kemarin sudah pesan tiket untuk sowan Banyu Asin, tiket batik jam 7 pagi, batik Air. Jam 7 pagi transit di Jakarta, kemudian terbang lagi nyampe Palembang seharusnya jam 11 siang. 2 hari sebelum saya berangkat ke Palembang, ternyata batik Air memberikan pengumuman bahwa semua penerbangan di cancel, termasuk penerbangan ke Palembang. Akhirnya alternatifnya cuma 2, saya naik perjalanan darat pakai mobil atau cari penerbangan lain. Ternyata Allah berkehendak, ada penerbangan lain, Citylink, sehari sebelum hari Sabtu, tepatnya hari Jumat. Artinya apa? Saya bisa sowan Banyu Asin, Indrapura, fasilitasnya atau sarananya adalah Citylink. Sebenarnya kalau dalam keadaan normal, saya bisa naik batik, saya bisa naik Garuda, saya bisa naik Citylink. Nah kebetulan karena keadaan tidak normal, saya dapat sarana Citylink. Demikian juga dengan kematian. Kematian itu asbabnya banyak, penyebabnya banyak. Tidak harus corona, betul? Di Jogja Bu, protokol kesehatan, tidak pernah keluar rumah, tiap hari pakai masker, apa-apa dicuci, tetap mati. Matinya karena apa? Bukan karena COVID. Di rumah diamuk bojone mergo ora duwe penghasilan, stres. Artinya apa? Sarana menuju kematian itu banyak, tapi hari ini memang yang paling viral yang begitu tukang sone tak santet loh. Cek tukang sonnya mana? Ini sudah dibayar apa belum? Oh belum, Sar, urung Sar. Artinya apa? Kita tidak boleh takut yang berlebih-lebihan, karena kematian kita di Lauhil Mahfuz sudah dicatat oleh Allah. Bagaimana besok Miftah mati, kapan mati, tanggal berapa, jam berapa, hari apa, sudah ditentukan oleh Allah. Makanya kemudian apa?
ada kalanya bisa jadi kita mati karena corona, tetapi bisa jadi kita mati bukan karena corona. Bapak Ibu yang saya muliakan, kenapa corona hanya menjadi salah satu? Saya khawatir iman kita ini geser. Banyak orang hari ini yang kehilangan Allah gara-gara corona. Maka Gus Miftah sering bilang apa? Berdoalah kepada Tuhannya corona supaya corona segera dihilangkan. Jangan gara-gara corona kita kehilangan Tuhan. Berdoalah kepada Tuhannya corona. Siapa? Allah. Supaya apa? Supaya corona segera dihilangkan. Jangan sampai gara-gara corona kita kehilangan Tuhan. Kita harus yakin. Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam, beliau mengatakan apa? Ma tawaqqafa matlabun anta talibu bi rabbika wa la tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Allah, dan tidak akan mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Coba Bapak Ibu dilihat, Allah mampu menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan. Dimakan ikan gak mati. Siapa yang ngasih pertolongan? Allah. Lagi, Nabi Ibrahim dibakar Namrud gak kepanasan. Kenapa? Karena api dibuat dingin oleh Allah. Kulna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Dibakar gak panas. Beda kalau ibu-ibu Indrapura kena matahari, kipasnya bungkus aqua. Kemayune mesti rondo ini. Rondo anak limo doer. Rondo anak limo bapak limo niku jenenge nyah nyoh. Tapi kalau banser nikah cari istri susah, nikahlah dengan janda. Kula rabi karo rondo le nyenengke, ibarat numpak jaran romo ajari melayu dewi. Ya ngono, ngaji ning ngarepe kiai tungkake slonjor ke. Orang lumangsani tungkake meletek-meletek. Dari jam berapa, Bu? Dari jam berapa? Jam 10. Yang nyuruh siapa? Wedi rentok gen. Ya sing mangkat dhisik dhewe kula dongake mlebu surga dhisik dhewe. Mangkat bar ngasar. Iki bar ngasar mati. Moga-moga sing rondo ndang rabi. Saya punya santri nikah dengan janda, malu gara-gara dibully. Nikah kok dengan janda? Kenapa kamu malu? Saya malu Pak Kiai, istri saya janda. Saya bilang kamu nggak usah malu nikah dengan janda. Janda itu minimal jujur, sudah tidak gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Sangel-angel. Allah mampu menolong Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud. Dibakar, gak mempan. Allah mampu memberikan jalan keluar kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, ketemu dengan lautan. Pilihannya cuma dua, Bu. Lari terus masuk lautan, kembali dibunuh oleh Fir'aun. Saya mau tanya, sak janjane Nabi Musa perang melawan Fir'aun itu menang apa kalah? Coba dijawab, menang apa kalah? Kalah. Buktinya apa? Lari. Menang kok lari? Lari berarti Nabi Musa kalah. Tapi apa yang membedakan antara Nabi Musa dengan Fir'aun? Bedanya satu, Pak. Begitu Nabi Musa di bibir pantai, di pinggir lautan, ketemu dengan Fir'aun berhadapan-hadapan, bedanya cuma satu. Sehebat-hebatnya Fir'aun merasa dirinya adalah Tuhan,
dan selemah-lemahnya Musa di dalam hatinya ada Tuhan. Saya ulangi, sehebat-hebatnya Fir'aun merasa dirinya adalah Allah, sementara selemah-lemahnya Musa di dalam hatinya ada Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Siapa yang dimenangkan oleh Allah? Apakah dia yang merasa dirinya Tuhan atau orang yang di dalam hatinya ada Tuhan? Ternyata yang dimenangkan oleh Allah orang yang di dalam hatinya ada Tuhan. Ketika saya ngaji di kafe, saya ditanya sama wartawan, kenapa Gus Miftah ngajak mbak-mbak lokalisasi itu ngaji? Kenapa ngajak para begenggek? Kalau di Jogja namanya lonte. Napa niku lonte bar kelontele-tele? Sing tepuk tangan lonte wae ya udah. Saya bilang kepada mbak-mbak di lokalisasi, mbak, tak kasih tahu. Awalnya ketika mereka nggak mau ngaji sama saya kasih tahu. Kenapa Gus? Saya pernah menghadiri pameran batu akik. Batu akik di Taman Mini Indonesia Indah dulu pas rame-ramenya batu bacan, itu ada pameran batu akik. Wih, kayak banser tuh pakai akik semua. Kalau banser nih pakai akik sampai dikeplak mati. Bukan karena akiknya hebat, tetanes. Saat itu di Taman Mini Indonesia Indah ada pameran batu akik. Ada batu akik, di dalamnya ada tulisan Allah. Bapak Ibu tahu harganya berapa? Ada batu, di dalamnya ada tulisan Allah, ditawar 3 miliar. Coba, batu di dalamnya ada tulisan Allah ditawar 3 miliar. Saya bilang sama mbak-mbak lokalisasi, mbak, batu benda mati di dalamnya ada tulisan Allah harganya 3 miliar. Bagaimana kalau hati manusia di dalamnya ada Allah? Berapa harganya? Tak terhingga. Kalau benda mati di dalamnya ada Allah mahal, bagaimana dengan manusia yang di dalam hatinya ada Allah? Berapa harganya? Tak terhingga. Maka saya bilang sama mbak-mbak lokalisasi, cukup bodimu yang bermaksiat, hatimu nggak usah ikut-ikutan bermaksiat. Artinya apa? Barangkali maksiatmu banyak, tapi ingat, jangan pernah kehilangan Allah. Jadi mbak-mbak lokalisasi lucu, Bu. Saya tanya, ayo siapa yang punya pengalaman pengajian dengan Gus Miftah? Saya, Kiai. Pengalaman kamu apa? Saya kemarin terima tamu, transaksi, masuk kamar. Begitu saya ngelayani tamu saya, dengar adzan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bilang sama tamunya, Om berhenti dulu. Kenapa Mbak? Gak enak, kan lagi adzan subuh. Emang kenapa? Gak enak Om, saya jamaahnya Gus Miftah. Akhirnya tamunya berhenti. Selesai adzan, tamunya gantian bilang, Mbak saya bayar tapi nggak usah dilanjutkan. Kenapa Om? Saya juga jamaahnya Gus Miftah. Malah tak kira sudah kesiangan. Kok kamu pengalaman amat sih? Jangan-jangan orangnya kamu. Oh rondo ya? Aku wedi aku. Rondo Kemayu. Muga-muga ndang rabi meneh. Sing rabi insyaallah banser. Jenengan rabi karo banser jos. Push up-e kuat. Santele, ini banser udah menikah apa belum? Insyaallah banser bojone ayu. Rondo anak 15. Pokoknya lanjutkan, kalau saya sarankan kalau mencari menantu nikah, carikan anakmu pasangan banser. Kenapa harus banser? Jelas kiai saja dijaga, apalagi anakmu. Banser itu undang-undangnya cuma satu, berani mati tapi jangan sampai lapar. Awan cah banser lemu-lemu ini, ya Allah. Kamu nggak lemu bro, kamu nggak gemuk, kamu nggak gemuk. Ada teori 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars.
100 kg di bumi sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya kamu nggak gemuk, hanya salah planet. Kudune sing lemu-lemu manggone ning Mars. Orang gemuk sama orang kurus itu bedanya cuma satu. Orang kurus makan nasi, orang gemuk makan tempat. Tapi lah kowe dibully, dasar kamu gemuk, kamu jawab le, ra masalah, aku lemu mergo mangan sego. Daripada kowe guru gaweane mangan kanca. Lah. Cewek itu sekarang yang disukai oleh cowok bukan cewek yang seksi, tapi cewek yang agak gemuk. Maka yang gemuk santai saja. Cewek itu kalau gemuk sekarang favorit. Yang dicari bukan cewek seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Iya. Tapi kalau cowok yang dicari, yang seksi kayak Gus Miftah. Kenapa? Iya, cowok itu kalau kurus kayak Gus Miftah sekarang laris. Kenapa? Makan saja tidak tambah, apalagi pasangan. Iya. Sarjono rungono kupingmu. Sarjono batin dancuk. Bojone Sarjono sing pundi? Oh, sing abang kuwi, cie-cie. Lemune. Bener Sar, lah golek bojo ki rasane neko. Anteng ning metengan. Ngono kuwi apik. Ora metengan. Semoga-moga rampung pengajian bojone Sarjono meteng meneh. Kembar anak 5. Lumayan loh Sar. Bu Sarjono sehat? Assalamualaikum. Doayane bajune abang main ketok. Ini sing pake ya abang. Angel-angel. Jadi nyuwun sewu, Nabi Musa ketika berhadapan dengan Firaun yang dimenangkan pada akhirnya bukan dia yang merasa dirinya Tuhan, tetapi seseorang yang merasa di dalam hatinya ada Tuhan. Maka tugas Gus Miftah menyampaikan keberadaan Tuhan, keakbaran Tuhan, kebesaran Tuhan kepada siapa? Kepada siapapun yang membutuhkan Tuhan. Kulo kondo ngeten waktu itu. Ya kalau kita ngaji di masjid enak, orang jelas mencari Allah. Ngaji di pesantren enak, orang jelas mencari Allah. Pengajian umum jelas, mereka datang untuk mencari Allah. Yang repot itu adalah mengenalkan Allah kepada mereka yang tidak butuh Allah, seolah-olah tidak butuh Allah. Maka dulu Bu, saya dibully. Wawancara di TV, ada reporternya bilang begini, pembawa acaranya sama Kiai. Ada seorang ustadz, bagaimana pendapat ustadz tentang pengajian Gus Miftah di klub malam? Jawaban ustadz itu apa? Kebetulan ustadznya itu agak keras, modelnya al kacong, aliran katok congklang. Jangan sudon, kenapa katoknya congklang? Mergo kurang bahan. Marah-marah. Yang dilakukan oleh Gus Miftah, pengajian di klub malam itu memalukan. Kenapa memalukan Pak? Karena pengajian bersama mbak-mbak mabuk, bersama lokalisasi dan lain sebagainya, itu memalukan. Jawaban Gus Miftah waktu itu apa? Kalau yang saya lakukan pengajian dengan mbak-mbak lokalisasi dianggap memalukan, lebih memalukan mana ketika kita melihat kemaksiatan diam tanpa memberikan jalan keluar apapun bagi mereka. Memalukan kan? Bu, kalau saya dibilang pengen terkenal gara-gara ngaji di klub malam, saya ngaji di klub malam sejak tahun 2000. Umur saya baru 19 tahun. Urung duwe bojo, cik ngaceng-ngaceng nih. 19 tahun Pak. Ketemu rondo nyetrum listrik enggak. 2000 saya sudah masuk ke lokalisasi. Tahun 2000 saya sudah ketemu dengan mbak-mbak di lokalisasi.
Kalau kemudian saya dikatakan pengen terkenal, kenapa nggak dari tahun 2000? Kan belum ada yang tahu, Gus. Tahun 2015 saya diundang sama Kick Andy Metro TV, saya tolak. Gus Miftah bisa nggak cerita pengajian di klub malam dan dilokalisasi bersama Kick Andy Metro TV, saya tolak. Sampai mbak-mbak binaan saya itu tanya begini sama saya, Mbak, kenapa tidak mau diundang sama TV? Jawaban saya waktu itu apa? Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tetapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Ya. Artinya apa? Orang-orang yang di dalam hatinya ada Allah itu pasti selamat. Sama dengan adanya corona ini, selama Bapak Ibu meyakini bahwa corona ini makhluknya Allah, bahwa Allah yang memberikan ujian kepada manusia bentuknya corona, dan kita meyakini Allah pula yang akan memberikan solusinya, maka kita nggak perlu takut yang berlebihan. Maka tadi ayatnya mengatakan apa? Kulla yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Dialah Allah yang akan menjadi penolong kita. Betul? Sampai mawon. Milo solawate Gus Miftah sing populer niku napa? Hasbi Rabbi Jalallah. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali Allah. Enak, Bu. Enak mawon. Kula niku mbiyen gawe pesantren, niki bocah-bocah Banser Ansor tak kandhani lho. Aku mbiyen gawe pondok tahun 2011. Sing tak tuku tanahe pendeta. Lingkungan pondok pesantren saya orang Nasrani 60%. Tangga kula niku Katolik. Kidul kula niku wong Katolik, lor kula kuburan. Dan Gus Miftah tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan. Gak pernah. Saya beli tanah sama pendeta masih hutan, masih kayu besar-besar, saya tebangi sini ulotok. Jadi kalau kemarin panitia datang ke pondok sudah ramai, itu sekarang 10 tahun yang lalu Pak, itu hutan saya tebang sendiri. Anda tahu modal saya hanya 20 juta tok, 20 juta tok pengen gawe pesantren, ngimpi. Tetangga saya mengatakan ora bakal jadi. Waktu itu bingung, uang 20 juta mau sampai mana? Saya bilang ini 20 juta yang kelihatan, yang nggak kelihatan lebih banyak. Maka rizki itu mohon maaf, ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Sayangnya manusia lebih percaya dengan yang kelihatan daripada yang nggak kelihatan. Padahal ada yang yahtasib, ada yang layah tasib, ada yang disangka-sangka, ada yang tidak disangka-sangka. Makanya biasanya wong-wong wedok wile, mbok-mbokmu kuwi lak golek anak mantu, wis sing didelok biasane pekerjaane apa, gajimu piro. Nggih napa mboten? Matre. Wong wedok niku aneh, mbok terutama wong wedok niki ibu-ibu nih. Apa meneh sing jilbabe pink. Niku lah anake dipacari wong tua ikhlas. Tapi lah anake dirabi wong tua biasanya malah ngel-ngel. Contoh, anak diajak pacaran. Ayo Bu, anaknya tak pacari nggih. Jak ning kota Palembang. Ya kono pamit ning Palembang. Aja lali ibu tukoke empek-empek. Tukoke kapal selam lho. Wong Palembang ki ampuh kapale duntal. Bu, anaknya kula ajak dolan. Kuwi jembatan apa jenenge Palembang kuwi? Ampera. Ya kono gek mangkat. Bu, anaknya kula ajak piknik kono gek mangkat ning pantai. Jajal. Anaknya diajak ngalor ngidul pacaran, wong tua ikhlas. Begitu calon bojone pacare nglamar, Bu, kula mun pacaran 4 tahun. Angsal mboten anake jenengan kula rabi. Jawabane wong wedok sakniki napa mbokne? Gek gajimu ki piro? Pekerjaanmu ki apa? Kok wani ngrabi anakku? Anakku mau pakani apa? Apa ora, Le? Niku wong tua dancuk apa ora?